Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam media pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai materi semester 1 pada bab pertama, yakni konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum mulai, diharapkan kalian semua sudah mempersiapkan buku dan alat tulis untuk materi ini dan bersiap-siap karena nanti ada beberapa tugas atau pertanyaan di tengah-tengah materi maupun di akhir materi ini nanti. So, stay tuned. Materi bab pertama tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi inti masalah ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat. Yang keempat, menjelaskan skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang kelima, menjelaskan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Yang keenam, menjelaskan biaya peluang. Yang ketujuh, menjelaskan prinsip dan motif ekonomi. Yang kedelapan, mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi. Dan terakhir, menjelaskan ekonomi syariah. Oke, kita masuk ke materi pertama, pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga, atau bisa juga disebut dengan oikos dan nomos, yakni aturan pada rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Inti masalah ekonomi yakni adalah kelangkaan. Kelangkaan menurut Sampat Mukherjee. Sampat Mukherjee adalah seorang analitical mikroekonomik dari India. Menjadi sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan dan juga inflasi dalam bukunya Mukherjee pada tahun 2010. Inti masalah ekonomi yakni kelangkaan atau bahasa Inggrisnya yakni adalah scarcity. Scarcity atau kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sebagai contoh di dalam gambar tersebut kita bisa melihat contoh banyaknya kebutuhan manusia. Ada anak-anak yang memiliki waktu senggang lalu menggunakannya untuk bermain bola. Maka sebuah bola merupakan sebuah kebutuhan bagi mereka. Dari mereka yang awalnya tidak memerlukan bola tersebut, saat adanya waktu senggang, mereka ingin bermain dan akhirnya memutuskan bermain bola. Bola yang awalnya tidak ada dalam daftar kebutuhannya sekarang menjadi kebutuhan mereka. Di belakangnya ada anak-anak yang bersepeda. Dia memiliki waktu yang senggang dan memiliki keinginan untuk bermain dan memilih sepeda sebagai kebutuhannya. Anak yang semula menonton dan tidak bermain, dengan melihat adanya anak yang bermain bola dan juga ada anak yang bermain sepeda, menjadi berkeinginan untuk memilih apakah ikut bermain bola atau ikut menggunakan sepeda. Maka dari itu bisa disimpulkan hanya dengan melihat saja manusia bisa menambah kebutuhannya. Manusia akan menambah kebutuhannya, yang artinya kebutuhan manusia tidak ada batasnya selama manusia tersebut masih hidup. Materi yang kedua, inti masalah ekonomi, yakni kelangkaan tadi memiliki berbagai macam sebab. Ada 4 sebab utama dari kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam misalnya adalah manusia memiliki kebutuhan akan bahan bakar minyak yang sangat banyak, tapi alat pemenuh kebutuhannya yakni bahan bakar minyak terbatas karena minyak bumi tidak begitu banyak berada di alam kita. Yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contohnya banjir yang ada di Jakarta akibat sampah yang menumpuk di kali atau sungai-sungai besar hingga terjadi banjir dan membuat banyak sawah di pinggiran kota Jakarta dan juga banyak pabrik di daerah kota Jakarta yang tenggelam dan akhirnya padi menjadi gagal panen dan juga pabrik mengalami kerugian. Padi yang akhirnya tadi menjadi gagal panen membuat
terjadinya kelangkaan beras di Jakarta. Pabrik-pabrik yang tutup membuat produksi dari pabrik-pabrik tersebut akhirnya menjadi langka. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Contohnya minyak bumi. Indonesia kaya akan minyak mentahnya, tetapi sayang, keterbatasan kemampuan manusia yang ada di Indonesia untuk mengolah minyak mentah tersebut menjadi minyak jadi, sehingga harus diekspor terlebih dahulu untuk bisa menjadi minyak yang jadi. Yang keempat adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan secara pemenuhan kebutuhan. Contoh sederhananya pada masa pandemi ini, kalian tentu saja pasti memerlukan yang namanya masker di awal masa pandemi. Banyak orang-orang yang panik sehingga memborong masker besar-besaran. Akhirnya masker terjadi kelangkaan. Masker menjadi langka karena kebutuhan yang lebih cepat, karena tadi tiba-tiba saja ada pandemi coronavirus 19 ini, hingga akhirnya kebutuhan kita menjadi bertambah, tapi kebutuhan akan masker. Kebutuhannya tiba-tiba ada, sehingga sarana penerus kebutuhannya yakni masker tadi belum siap untuk diproduksi secara massal, secara besar-besaran di Indonesia. Akhirnya terjadilah kelangkaan masker di Indonesia. Namun sekarang sudah bisa teratasi karena masyarakat lebih memilih untuk menggunakan masker dari bahan kain yang bisa dicuci dan dipergunakan kembali. Yang ketiga adalah menentukan pilihan yang tepat. Orang harus memilih dengan bijak bagaimana kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Jadi di dunia ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan, banyak sekali alat pemuas kebutuhan yang sebetulnya langka atau terbatas saat ini. Sekarang kebutuhan itu ada di tangan kita, bagaimana kita secara sadar menggunakan sumber daya yang terbatas tersebut. Apakah akan kita habiskan atau akan kita sisakan masa depan anak dan cucu kita nanti. Semuanya pilihan ada di tangan manusia itu masing-masing. Hal yang perlu dilakukan dalam penentuan pilihan ada 5. Yang pertama adalah dengan menganalisis biaya peluang. Biaya peluang ini adalah biaya yang dikorbankan karena kalian mengambil pilihan yang lain. Yang kedua adalah analisis biaya manfaat. Kalian di antara beberapa pilihan, kalian akan memilih barang yang kira-kira lebih bermanfaat dengan biaya tertentu. Misalnya kalian punya uang 100.000, kalian memilih kira-kira yang lebih bermanfaat menggunakannya untuk apa? Apakah menggunakannya untuk kuota, misalnya untuk pembelajaran, ataukah kalian untuk misalnya jajan di kafe dan lain sebagainya. Kalian akan memilih yang mana yang lebih bermanfaat untuk kalian. Kalian akan pilih biaya manfaatnya mana yang lebih besar. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyadari trade-off. Trade-off artinya pilihan yang disuguhkan kepada kita, sehingga kita bisa memilih dari beberapa pilihan yang ada untuk memilih pilihan yang paling tepat. Dan yang kelima adalah berpegangan pada prinsip ekonomi. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu prinsip ekonomi. Materi yang keempat, skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas, secara umum kebutuhan akan pangan, sandang, papan harus didahulukan. Pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Dikarenakan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus kita penuhi. Berdasarkan skala prioritas, kita bisa membaginya ke dalam prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Kita harus mendulukan prioritas 1, di mana prioritas 1 itu berisi kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekarang. Kebutuhan primer yaitu tadi ada sandang, pangan, dan papan. Kalau kita mempunyai uang, tentu yang harus kita beli terlebih dahulu adalah sandang, pangan, dan papan tersebut. Misalnya kalian sudah punya tempat tinggal, sudah punya pakaian, tentu kalian membutuhkan pangan untuk kalian makan sehari-hari. Maka yang didulukan adalah kebutuhan untuk makan dulu, baru membeli kebutuhan yang lain. Lalu prioritas pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang ini contohnya kebutuhan yang memang kalian butuhkan pada sekarang.
Contohnya kalian sedang sakit, maka sekarang kalian membutuhkan yang namanya obat. Obat itu tidak bisa ditunda karena kalian sedang sakit. Maka kebutuhan sekarang termasuk ke dalam prioritas pertama. Prioritas kedua, itu ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa datang. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang bisa kalian penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya, kalian memerlukan handphone untuk mengikuti pembelajaran, maka handphone termasuk kebutuhan sekunder. Kalian membutuhkan yang namanya sepeda, misalnya untuk transportasi ke sekolah dan ke tempat-tempat lain, maka sepeda masuk dalam kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan masa datang, misalnya kalian menyisihkan uang kalian untuk kebutuhan nanti kalian akan kuliah, memerlukan banyak uang, kalian tabung untuk nanti biaya kalian kuliah, maka kebutuhan akan kuliah masuk dalam kebutuhan masa yang akan datang. Dan prioritas terakhir adalah kebutuhan tersier. Tersier adalah kebutuhan yang luks atau mewah, misalnya mobil mewah, perhiasan dan lain sebagainya tidak terlalu penting. Maka dari itu kebutuhan tersier termasuk dalam prioritas ketiga atau yang paling akhir untuk kalian penuhi berdasarkan skala prioritas. Pengelolaan keuangan. Langkah awal yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan adalah dengan membuat pembukuan keuangan. Langkah selanjutnya adalah dengan memonitor dan mengevaluasi secara berkala dari pembukuan keuangan kalian. Apakah kira-kira dari pembukuan keuangan kalian itu cukup atau tidak cukup, ataukah kalian harus berhemat nantinya. Itu harus kalian evaluasi secara berkala supaya kalian bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang ketiga adalah dengan membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan dengan duit sisa. Jadi misalkan kalian menggunakan untuk jajan terlebih dahulu, lalu menghabiskan, maka sisanya misalnya cuma beberapa ribu. Sebaiknya dihindari seperti itu. Tapi kalian harus biasakan diri, sisihkan untuk menabung, bukan sisakan. Jadi sisihkan, misalnya kalian punya uang 50.000 satu hari, sisihkan 10.000 untuk nabung. Bukan disisakan, misalnya kalian belanja dulu, HP dulu, lalu nanti sisanya cuma 2.000. Atau bahkan tidak ada sisa. Ini kebiasaan yang salah untuk menabung sejak dini. Harusnya kalian melakukan yang namanya sisihkan uang jajan kalian sejak dini, bukan sisakan. Materi yang kelima adalah kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Kebutuhan yang tidak terbatas. Setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Coba aja tulis pada kertas daftar kebutuhan kalian, pasti di kertas tersebut tidak akan muat, karena memang kebutuhan manusia pasti semua orang tuh punya kebutuhan yang tidak terbatas. Kalian mau ini, mau itu, butuh ini dan butuh itu, pasti tidak ada batasnya, mungkin hampir tidak terbatas. Maka dari itu kalau cuma menuliskannya di kertas pasti tidak akan cukup. Kebutuhan yang tidak terbatas. Pertama, jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya terbagi atas 3, primer, sekunder, dan tersier. Primer tadi kebutuhan yang memang harus kalian penuhi, yakni sandang, pangan, dan papan. Sekunder adalah kebutuhan yang bisa kalian penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti sepeda, lalu misalnya handphone, laptop untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier ini kebutuhan yang mewah, misalnya mobil mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang menentukan berbagai istilah, yakni kebutuhan individu dan kebutuhan publik atau kelompok. Kebutuhan individu artinya kebutuhan yang dimiliki setiap orang masing-masing. Contohnya, kalian saat ingin belajar memerlukan pulpen atau pensil dan juga buku, maka pulpen, pensil, dan buku termasuk dalam kebutuhan individu. Tapi kebutuhan publik ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang banyak, misalnya transportasi publik, lalu misalnya halte, bandara, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam kebutuhan publik. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu terbagi atas 2, kebutuhan sekarang dan juga kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan sekarang maksudnya adalah kebutuhan yang memang harus kalian penuhi sekarang juga. Misalnya kalian sedang sakit, maka obat termasuk ke dalam kebutuhan sekarang. Namun obat juga bisa termasuk ke dalam kebutuhan di masa mendatang, atau kebutuhan yang bisa kalian penuhi di masa mendatang. Contohnya kalian tidak sedang sakit, tapi kalian menyediakan obat terlebih dahulu, memiliki persediaan obat di rumah,
untuk jaga-jaga bagaimana nanti kalau kalian sakit. Maka obat tersebut kalau kalian tidak sakit masuk dalam kebutuhan di masa mendatang. Contoh lain dari kebutuhan masa mendatang tadi adalah biaya pendidikan kalian selanjutnya, misalnya kalian ingin kuliah. Siapa tahu nanti kalian misalnya tidak ada uang yang cukup untuk lanjut ke perguruan tinggi. Tidak ada salahnya kalian menyisihkan uang kalian untuk menabung. Maka tabungan tersebut untuk kebutuhan biaya pendidikan di masa yang akan datang termasuk dalam kebutuhan masa mendatang. Jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhannya terbagi atas kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini kebutuhan yang memang berdasarkan fisik kita, misalnya berolahraga dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani ini yang untuk kepuasan rohani kita, misalnya kalian berdoa, beribadah, mendengarkan musik yang menenangkan jiwa, itu termasuk ke dalam kebutuhan rohani. Sekarang, barang dan jasa sebagai alat memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis barang terbagi atas 6. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya, yang kedua berdasarkan kepentingan, yang ketiga berdasarkan cara penggunaan, yang keempat berdasarkan cara pengerjaan, yang kelima berdasarkan cara penggunaan, dan yang keenam berdasarkan cara pengerjaan. Dari semua yang ada di sini, tugas kalian adalah mencari jenis-jenis barang berdasarkan keenam ini. Ada apa saja dan apa artinya? Silakan jawab di Google Classroom ekonomi di kolom tugas kelas. Selanjutnya kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang bisa dibedakan menjadi 4, yakni kegunaan bentuk atau form utility, kegunaan tempat atau place utility, kegunaan waktu atau time utility, dan kegunaan milik atau ownership utility. Yang pertama, kegunaan bentuk atau form utility. Suatu benda akan lebih berguna jika dia berubah bentuk. Contohnya saja, benang itu akan lebih berguna saat menjadi kain, dan kain akan lebih berguna saat dia menjadi pakaian. Ini salah satu contoh dari kegunaan bentuk. Barang bisa berubah bentuknya dan menjadi lebih berguna, ini termasuk dalam form utility. Yang kedua adalah kegunaan tempat atau place utility. Sebuah barang akan berguna jika ditempatkan pada tempat yang tepat. Contohnya, misalnya helikopter misalnya lebih berguna jika digunakan pada negara yang memiliki pegunungan atau lahan yang luas. Sedangkan bagi negara-negara yang tidak mempunyai banyak pegunungan tapi mempunyai banyak pantai-pantai dan juga laut, maka submarine atau kapal selam akan lebih berguna bagi negara-negara yang memiliki banyak laut di negaranya. Namun, submarine atau kapal selam tidak begitu berguna jika berada di negara-negara yang banyak pegunungan karena tidak ada laut di dalamnya. Ini salah satu contoh dari kegunaan tempat. Benda akan lebih berguna jika berada di tempat yang tepat. Submarine atau kapal selam pada daerah atau negara yang banyak memiliki laut, dan juga helikopter pada negara-negara yang memiliki banyak pegunungan atau lahan-lahan yang luas. Yang ketiga adalah kegunaan waktu atau time utility. Barang akan lebih berguna jika pada waktu tertentu. Misalnya, contohnya adalah jas hujan. Jas hujan akan berguna pada saat hujan, dan juga payung akan berguna pada saat matahari terik ataupun pada saat hujan. Ini contoh dari barang akan berguna pada saat waktu tertentu. Yang keempat, kegunaan milik atau ownership utility. Ini adalah kegunaan kepemilikan. Misalnya, jala atau jaring ikan akan lebih berguna jika dipergunakan oleh seorang nelayan, dan cangkul akan lebih berguna jika dimiliki oleh seorang petani. Keadaan alam Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perbedaan kebutuhan tiap individu, yaitu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan juga peradaban. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan contohnya tadi adalah kondisi lingkungan.
kondisi lingkungan yang berbeda tentu akan membuat setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya, kita yang memiliki lingkungan yang tropis hanya memiliki 2 musim, tentu kebutuhan kita berbeda dengan negara-negara yang memiliki 4 musim. Mereka pada saat musim salju, kita tidak ada musim salju. Pada saat musim salju, mereka memerlukan baju hangat, kita tidak memerlukan baju hangat seperti itu, karena kondisi lingkungan kita yang berbeda. Lalu, karena kondisi agama seseorang juga akan menentukan kebutuhan dari individu tersebut. Misalnya bagi yang beragama Islam, tentu kebutuhannya akan pakaian muslim, sejadah, mukena dan lain sebagainya akan menjadi kebutuhan. Tapi bagi yang beragama lain itu bukanlah sebuah kebutuhan, tapi mereka memiliki barang-barang lain sebagai kebutuhan mereka. Lalu adat istiadat tentu juga mempengaruhi kebutuhan individu. Misalnya kita memiliki adat istiadat di daerah Kalimantan yang namanya seserahan atau bahantaran. Ini biasanya seserahan ini adalah sebuah adat istiadat di mana seseorang yang ingin menikah, laki-lakinya harus memberikan beberapa seserahan atau hadiah pada keluarga mempelai wanita. Ini termasuk adat istiadat. Karena ada adat istiadat tersebut, maka seserahan atau barang-barang yang dibutuhkan oleh mempelai wanita menjadi kebutuhan bagi seorang pria tadi yang menikah. Sedangkan bagi masyarakat di luar dari Kalimantan, misalnya daerah Papua, daerah Sumatera dan lain sebagainya yang tidak memiliki adat istiadat tersebut, maka seserahan bukanlah kebutuhannya. Dan yang terakhir, yang mempengaruhi kebutuhan adalah peradaban. Semakin canggih peradaban, semakin beragam pula kebutuhannya. Misalnya Amerika yang memiliki peradaban yang luar biasa, maka kebutuhan akan teknologinya juga semakin tinggi. Selain itu, misalnya Cina yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, karena peradabannya dengan penduduk terbanyak di dunia, kebutuhannya yang paling diperlukan di sana adalah sepeda motor. Karena terlalu banyak manusia di sana, sehingga menggunakan mobil tentunya akan membuat kemacetan dan menjadi kesulitan, sehingga sepeda motorlah yang paling laku di sana. Sedangkan bagi daerah di Timur Tengah, karena daerahnya yang cukup luas dan juga manusianya tidak sebanyak yang ada di sana, sehingga jalan-jalan lengang, tidak terlalu macet dan tidak terlalu banyak yang memerlukan sepeda motor. Mereka lebih memilih untuk menggunakan mobil dan lain sebagainya, karena memang lebih lengang daripada yang ada di Cina. Tentu peradaban mempengaruhi kebutuhan setiap individu. Materi yang keenam adalah memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, misalkan kalian memiliki uang 100.000, lalu kalian ingin memilih apakah mau dibelikan kuota internet 100.000, apakah mau dibawa untuk nonton di bioskop 90.000, apakah mau dibawa untuk jalan-jalan bersama teman misalnya 95.000, ataukah mau diajak dibawa makan-makan 80.000. Oh, ternyata kalian lebih memilih untuk membeli kuota internet 100.000. Berapakah biaya peluangnya? Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Maka dari semua yang tadi kami lakukan, yang termasuk biaya peluang adalah biaya yang sebetulnya tidak kalian pilih. Jadi karena kalian tadi memilih untuk membeli sebuah kuota internet, maka biaya termahal yang tidak kalian pilih adalah tadi 95.000. Maka biaya peluangnya adalah 95.000. Cobalah jawab pertanyaan di bawah ini. Seorang pegawai dapat pergi ke kantornya dengan 2 cara. Cara pertama naik bus dengan biaya 15.000 dan cara kedua dengan naik taksi dengan biaya 50.000. Pertanyaannya, berapa biaya peluang jika ia memutuskan untuk naik taksi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini silakan digabung dengan tugas sebelumnya, yakni tadi jenis barang. Berikutnya adalah biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan atau kegiatan ekonomi.
tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Jadi kalau biaya peluang tadi adalah biaya yang dikeluarkan karena kalian memilih kebutuhan yang lain. Kalau biaya sehari-hari ini adalah biaya yang kalian keluarkan karena kalian memilih kebutuhan itu. Jadi kalau yang tadi yang tidak dipilih, biaya sehari-hari ini yang kalian pilih. Misalnya tadi kalian lebih memilih membeli kuota internet sebesar Rp100.000, maka biaya sehari-harinya adalah Rp100.000. Jadi yang kalian pilih adalah biaya sehari-hari, dan biaya terbesar yang tidak kalian pilih adalah biaya peluang. Biaya sehari-hari muncul dari kegiatan apa yang dilakukan, sedangkan biaya peluang muncul dari kegiatan lain yang tidak bisa kalian lakukan. Selanjutnya materi ketujuh, prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin, dalam bukunya Mankiw di tahun 2011. Artinya di sini intinya prinsip ekonomi adalah dengan kalian berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin atau pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Ini adalah arti dari prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi akan membuat tindakan personal dalam arah ekonomi menjadi lebih terarah, rasional, dan cermat. Dalam ekonomi, dorongan berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi disebut motif ekonomi. Jadi, jika ada dorongan dalam diri manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka disebut motif ekonomi. Motif ekonomi terbagi atas 3, yakni motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Motif kegiatan produksi ini adalah motif kalian untuk memproduksi suatu barang. Motif kegiatan konsumsi itu motif atau keinginan kalian untuk mengkonsumsi suatu barang, sedangkan motif distribusi adalah motif atau keinginan kalian untuk mendistribusikan atau menyalurkan suatu barang. Materi ke-8 adalah pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi terbagi atas 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi teori, dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang mengumpulkan fakta-fakta yang penting yang berkaitan dengan peristiwa atau permasalahan ekonomi. Contohnya, misalnya pada saat terjadinya krisis moneter di tahun 1998. Krisis moneter 1998 termasuk dalam ilmu ekonomi deskriptif, di mana terjadinya fakta-fakta di sana terjadinya krisis moneter. Yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Ini adalah ilmu ekonomi berdasarkan pandangan yang menggambarkan pandangan ekonomi yang berhubungan dengan kenyataan atau ramalan pada masa mendatang. Teori ekonomi terbagi atas 2, yakni ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro ini ekonomi yang membahas tentang permasalahan secara umum, lebih luas. Misalnya permasalahan tentang sebuah negara, contohnya inflasi sebuah negara, lalu pengangguran sebuah negara. Sedangkan ekonomi mikro ini adalah ilmu ekonomi teori yang membahas mengenai yang lebih khusus, misalnya ruang lingkupnya cuma perusahaan saja, seperti misalnya permasalahan ekonomi terjadinya PHK massal di sebuah perusahaan, lalu terjadinya kerugian sebuah perusahaan. Ini termasuk teori ekonomi mikro karena cakupannya cuma perusahaan. Sedangkan kalau cakupannya mencakup sebuah negara, misalnya Indonesia, ini termasuk ekonomi makro. Seperti itu. Lalu ilmu ekonomi terapan. Ini adalah ilmu ekonomi di mana kalian menerapkan teori-teori dalam merumuskan kebijakan atau menerapkan teori-teori ekonomi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya kalian ingin berbelanja, kalian mengedepankan teori tahu tentang prinsip ekonomi, tahu tentang skala prioritas, maka kalian menerapkan dalam kehidupan kalian berbelanja berdasarkan skala prioritas mana yang lebih penting terlebih dahulu. Ini termasuk dalam ilmu ekonomi terapan. Pembagian ilmu ekonomi, metodologi ilmu ekonomi terbagi atas 3,
Yang pertama, melakukan observasi dan memilih teori. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Dan yang ketiga, menggunakan asumsi dan juga model. Tiap orang perlu menguasai atau mempelajari ilmu ekonomi, karena tiap orang menghadapi kelangkaan dalam pemikirannya masing-masing. Materi terakhir yakni tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariahnya. Ini berdasarkan bukunya Muslimin di tahun 2016. Ciri-ciri sistem ekonomi syariah: yang pertama dari kepemilikan faktor-faktor produksinya, yang kedua dari sistem rangsangannya, yang ketiga berdasarkan alokasi sumber dayanya, yang keempat jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, dan yang terakhir yang paling penting ciri dari sistem ekonomi syariah adalah adanya penghapusan riba dan implementasi zakat dalam ekonominya. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk perbankan syariah nanti akan kita bahas lebih lengkap dalam di bab 5 tentang uang dan juga perbankan. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan ke penyimpan dana, karena sistem dari bank syariah bukanlah bunga, tapi sistemnya menggunakan yang namanya nisbah atau bagi hasil. Ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.